Halo, kembali lagi di channel Berdu ID. Dalam video ini kami akan menunjukkan cara membuat spesifikasi produk di website kamu. Spesifikasi produk ini berfungsi untuk menampilkan informasi detail produk. Misalnya untuk produk buku, spesifikasinya bisa berupa nama penulis, nama penerbit, dan lain-lain. Kemudian untuk produk elektronik seperti komputer bisa menampilkan spek berupa jenis prosesor, operating system, dan lain-lain. Jadi nanti pada saat customer mau mencari buku lain yang ditulis oleh penulis ini, pembeli tinggal klik nama penulis ini di spesifikasi produk, maka produk lain yang ditulis oleh penulis yang sama akan muncul. Atau kalau pembeli mau melihat apa saja sih produk komputer dengan prosesor ini, maka akan muncul produk lain dengan spesifikasi yang sama. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ke channel Berdu untuk mendapatkan informasi tutorial lainnya. Klik tombol like di bawah dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Pertama, dari dashboard admin website kamu di Berdu, masuk ke apps, kemudian cari apps spesifikasi produk. Klik gunakan, tambahkan satu jenis spesifikasi baru di sini. Kamu bisa buat pilihan spesifikasinya yang sesuai dengan produk yang ingin kamu tambahkan. Misalnya saya contohkan spesifikasi produk buku. Di dalam buku biasanya terdapat data-data seperti nama penulis, penerbit, tahun terbit, dimensi produk, dan lain-lain. Kalau produk kamu berupa kamera misalnya, data spesifikasinya bisa berupa ukuran resolusinya berapa megapiksel, tipe sensor, dimensi barang, tahun pembuatan, dan lain-lain. Di sini ada beberapa pilihan tipe input ya, seperti teks pendek, angka, tanggal, multitext, dan teks panjang. Dalam kasus ini saya isi teks pendek, angka, multitext, dan teks panjang. Kamu bisa sesuaikan sendiri ya nanti. Kita mulai dari spesifikasi pertama. Karena spesifikasi ini kita mau buat untuk produk buku, maka kita isi misalnya tahun rilis. Tipenya teks pendek sesuai yang kita pilih tadi. Untuk spesifikasi kedua, kita bisa isi penerbit atau publisher. Tipenya seperti tadi juga teks pendek. Kemudian di sini ada pilihan diharuskan dan rahasia. Kalau diharuskan ini dicentang, maka pada saat mengedit atau membuat produk baru, tipe spesifikasi yang ini harus diisi supaya bisa disimpan. Sedangkan kalau kita centang pada bagian rahasia, artinya spesifikasi ini hanya akan muncul pada saat kita mengedit produk, tapi nanti tidak akan muncul di halaman produk, jadi sifatnya internal. Sekarang kita centang diharuskan pada tahun rilis dan centang rahasia pada penerbit. Nanti akan kita bandingkan perbedaannya. Lalu untuk spesifikasi berikutnya yang tipenya angka, misalnya kita isi jumlah halaman, kita bisa menambahkan satuannya, misalnya halaman. Jadi satuan ini nanti akan ditampilkan di belakang angka yang kamu isi. Selanjutnya saya membuat spesifikasi penulis dengan tipe multitext. Lalu saya buat lagi spesifikasi judul bahasa Inggris dengan tipe teks panjang. Kemudian saya buat lagi satu spesifikasi dengan tipe teks panjang dengan judul bahasa Indonesia. Untuk penjelasan satuan, multitext, dan tipe teks panjang pendek ini nanti akan kita bahas. Kalau sudah, klik simpan. Tab ini kita jangan tutup dulu. Sekarang kita buat produk baru dengan cara buka tab baru dan masuk ke halaman dashboard admin website kamu di Berdu. Masuk ke menu produk, kemudian tambah produk baru. Isi judul serta upload gambar produk. Kalau sudah, kita perhatikan di bagian spesifikasi produk. Kalau kita hover, maka akan muncul jenis-jenis spesifikasi yang sudah kita buat sebelumnya. Kita akan pilih spesifikasi buku yang sudah kita buat tadi. Kalau sudah diklik, maka akan muncul kolom-kolom yang kita bisa isi sesuai dengan yang diatur di apps spesifikasi tadi. Sekarang kita isi ya sesuai dengan spesifikasi produk buku yang akan kita jual, mulai dari tahun rilis, penerbit, jumlah halaman. Nah, untuk nama penulis di sini, karena tadi kita pilih tipenya adalah multitext, maka kita bisa masukkan beberapa nama kalau buku yang kita jual ini ditulis oleh lebih dari satu orang penulis. Caranya kita ketik nama penulis pertama, kemudian klik enter atau koma. Nah, di sini kita bisa masukkan lagi nama penulis kedua, kemudian klik enter atau koma, dan seterusnya. Nah, jadi multitext itu seperti ini ya. Dalam satu kategori spesifikasi ini kita bisa masukkan beberapa nama. Untuk spesifikasi selanjutnya, kita isi judul bukunya dalam bahasa Inggris.
Kemudian isi judul buku dalam bahasa Indonesia. Nah, ternyata ada peringatan seperti ini, artinya spesifikasi tahun rilis ini harus diisi dulu ya kalau mau disimpan. Karena pada saat kita membuat spesifikasi tahun rilis tadi, kita ada centang di bagian diharuskan. Kalau kamu ingin tahun rilis ini bisa dikosongkan, kamu tinggal hapus centang diharuskan pada pilihan tahun rilis tadi. Sekarang kita coba simpan lagi, lalu coba kita lihat produk yang sudah kita buat. Nah, ternyata spesifikasi produk belum muncul di halaman produknya. Bagaimana cara memunculkannya? Kita buka tab baru dan masuk ke dashboard admin website di Berdu. Ke tampilan, ubah tampilan. Hover ke menu navigasi di sini, kemudian cari nama produk yang kita buat tadi. Klik tambah seksi dan cari seksi spesifikasi produk. Nah, spesifikasi yang kita buat tadi sudah muncul di sini. Di sini kamu bisa ubah warna nama spesifikasinya, konten, teks konten, dan untuk warna lainnya bisa kamu sesuaikan lagi. Kamu juga bisa mengatur lebar nama, jarak konten, dan jarak multitext. Jenis font juga bisa kamu ubah di sini. Kemudian kamu juga bisa menambahkan garis bawah di sini untuk menunjukkan hyperlink, karena semua kategori spesifikasi di sini nanti bisa kita klik. Untuk pilihan ukuran nama, konten, lebar garis, dan jarak vertikal bisa kamu sesuaikan sendiri ya. Kalau sudah, klik selesai dan simpan. Sekarang kita coba lihat produknya. Nah, semua spesifikasi yang kita buat tadi sudah muncul ya di sini, kecuali penerbit. Kenapa? Karena kita tadi centang pilihan rahasia saat membuat spesifikasi penerbit. Kalau spek penerbitnya juga mau ditampilkan, tinggal hilangkan centang di sini. Lalu kita perhatikan, tahun rilis dan jumlah halaman ini tergabung dalam satu baris dan dibagi ke dua kolom. Kemudian judul bahasa Inggris dan judul bahasa Indonesia ini masing-masing ditampilkan dalam satu baris tersendiri. Kenapa seperti ini? Karena spesifikasi tahun rilis dan jumlah halaman ini tadi kita pilih tipenya adalah teks pendek. Sedangkan judul bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tipenya adalah teks panjang. Perbedaannya akan muncul di halaman produk di sini. Untuk spesifikasi dengan jenis teks pendek, nanti bisa ditampilkan dalam beberapa kolom supaya menghemat tempat. Kalau teks panjang akan mendapatkan satu baris tersendiri. Sekarang misalnya kita mau lihat buku-buku apa saja yang dirilis di tahun 2020, maka kita klik kategori di sini misalnya kategori 2020. Maka sistem akan mencari produk dengan kategori yang sama, yaitu tahun rilis 2020. Halaman sudah dialihkan ke pencarian dengan keyword 2020. Ini adalah salah satu produk contoh yang sudah saya buat sebelumnya dengan kategori tahun rilis yang sama. Kemudian kalau kita mau cari karya lain yang ditulis oleh penulis yang sama, kita tinggal klik nama penulisnya, maka yang muncul adalah hasil pencarian karya dari penulis yang kita masukkan di sini. Hasil pencarian ini hanya muncul untuk jenis spesifikasi yang sama ya. Jadi kalau di pengaturan spesifikasi buku tadi, di sini ada tahun rilis, lalu di jenis spesifikasi lain misalnya di komputer juga ada tipe tahun rilis, meskipun tipenya dan teksnya sama-sama tahun rilis, namun nanti tidak akan muncul di hasil pencarian karena jenis spesifikasi produknya berbeda. Yang akan diperlihatkan cuma produk dengan jenis spesifikasi yang sama. Selanjutnya ada yang namanya fitur autofill. Fitur ini berfungsi ketika kita membuat produk baru misalnya, dan produk ini adalah jilid kedua dari buku yang datanya sudah pernah dimasukkan sebelumnya. Karena itu, spesifikasinya mungkin akan sama dengan buku jilid pertamanya. Contoh, judulnya dan nama penulisnya sama, cuma karena ini buku jilid 2, jadi hanya tahun rilisnya saja yang berbeda. Jadi kita bisa pilih dulu spesifikasi produk di sini, lalu klik autofill, kemudian pilih produk apa yang spesifikasinya ingin kita tiru. Di sini ditampilkan data apa saja yang akan di-copy, klik autofill. Nah, data spesifikasinya akan otomatis terisi di sini. Jadi fungsi autofill ini untuk menduplikasi spesifikasi dari produk lain yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Kalau ada yang mau diubah,
Misalnya karena ini buku jilid 2 dan tahunnya berbeda, kamu tinggal ganti tahun rilisnya saja, sementara data spesifikasi yang lain mengikuti buku pertama. Oke, sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like video ini dan subscribe untuk mendapatkan tutorial lainnya. Sampai jumpa!